Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah kumpul lagi di ruang Labor IPA untuk melakukan PHK yang kedua kali. Yang pertama kemarin sudah kita melaksanakan sosialisasi tentang apa masih ingat referensi sebentar ya? Tentang pengenalan, ya Bu Yuli pengenalan tadi sebelumnya yaitu PBT gitu ya, PBT dan PBB, ya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Lalu kemarin kerangka secara luas strategi pembelajaran mendalam. Jadi hari ini kita akan melaksanakan atau IHT ada 2 materi. Tapi materi yang pertama itu adalah tentang penyelesaian visi misi. Bapak Ibu kita sudah punya visi misi? Sudah. Jadi Bapak Ibu kan sehari-hari anak-anak yang di hari Senin sudah dibacakan visi misinya. Sekarang kita akan menyelaraskan, ya, bukan mutlak ya, tapi menyelaraskan atau mereview visi misi sekolah kita SMP 4 dan Mesin 3 untuk penekanan ke pembelajaran mendalam. Kita jadi langsung saja karena waktu kita sedikit ya. Nanti yang panjang nanti waktu Bapak Ibu akan didampingi membuat RPM, rencana pembelajaran mendalam. Kalau dulu modul ajar, sebelumnya RPP, sekarang namanya RPM, rencana pembelajaran mendalam. Jadi kita lihat dulu, sudah dibuka, itu penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan berdasarkan yang belum selesai, berdasarkan pembelajaran mendalam. Ya, kita sudah punya visi misi, tetapi sekarang karena memang ada penekanan pembelajaran mendalam, jadi revisi dulu. Visi misi kita harus direvisi, disesuaikan dulu. Kita lihat, tuh Bapak Ibu lihat dulu sebentar. Latar belakang. Apa latar belakang sehingga visi misinya harus direview, harus diselaraskan? Karena sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memiliki arah yang jelas. Apakah kita kurang jelas selama ini? Apakah visi misi kita selama ini kurang jelas? Tidak. Tetapi harus ada tambahan pembelajaran mendalam. Wajar kita selaraskan karena pembelajaran mendalam juga baru ada, ya. Selanjutnya visi misi visi misi dan tujuan merupakan kompas penyelenggara pendidikan. Betul ya Bapak Ibu? Semua yang kita jalankan di sini harus sesuai visi, misi dan tujuan sekolah. Karena apa? Visi adalah apa visi? Bisa bantu? Kita punya visi misi kan? Nah sekarang apa visi itu? Visi sekolah kan tidak tahu visi pribadi kan ada masing-masing ya. Apa visi sekolah itu? Tujuannya apa? Benar. Tujuan yang dicapai? Ya mungkin tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam hal ini apa saja yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan itu. Terima kasih Kakak Berita. Visi itu adalah tujuan bersama, maksudnya tujuan bersama yang akan kita capai. Gitu, kan? Ada lagi? Ada misi. Kalau misi ada yang bisa jelaskan apa misi? Karena ini tidak asing lagi kan, visi misi tujuan sekolah. Tetapi mungkin selama kurang mendalam. Nah makanya diselaraskan mendalam. Mungkin ada di antara kita yang tidak hafal visi sekolah. Benar ya? Tapi kita meminta siswa menghafalkan visi misi setiap hari Senin. Tetapi alangkah naiknya kita sebagai pendidik tidak hafal dengan visi sekolah kita. Yang di bawahnya apa? Kenapa latar belakang mau diselaraskan? Karena tantangan era globalisasi, digitalisasi ya, untuk sekolah melakukan penyelesaian. Betul. Sekarang apa kejutan digitalisasi? Kalau kita kemarin waktu sekolah pondok adalah harus informatika. Sekarang masuk lagi KAA, kan? Coding. Apa coding?
Kodim KAA gitu kan sudah ada kita. Tetapi kita ini sudah memilih sebagai kepala sekolah memilihnya berdiri sendiri. Tetapi pelaksanaan kita masih step by step ya, tidak harus langsung Bapak Ibu pun pelan-pelan saja. Yang pasti dikenalkan dulu kode itu kepada siswa kita terutama kelas 7. Apa kode KA itu? Apa kecerdasan artifisial itu? Pelan-pelan saja. Namanya kalau barang baru tuh Ibu kita juga masih sebleng gitu kan. Jadi jangan kita harus memaksakan menguasai semua KA dalam beberapa bulan, tidak. Ibu tidak memaksakan seperti, tapi step by step, guyur, tapi harus paham dulu. Sebelum kita memberikan itu pada siswa kita dulu harus paham apa sebenarnya. Ibu sering bertanya sama Ibu Marga sama Pak Freddy, memang yang ahlinya itu apa, pelan-pelan ya. Jangan malu bertanya. Next, Pak Freddy, pendahuluan. Kalau kita baca, kita literasi dulu sebentar. Kita dulu anak-anak berliterasi terus, tapi Bapak Ibu malas berliterasi. Kalau literasi itu orang yang pelaksanaan membaca, kalau orang yang berliterasi apa namanya? Apa Bapak Ibu? Literat. Iya. Yang orang itu adalah literat. Apa? Visi misi dan tujuan satuan pendidikan merupakan arah dan dasar penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman format, tapi juga menjadi kompas yang menuntun seluruh warga sekolah dalam mencapai cita-cita bersama. Tadi sudah dibilang sama kita. Ya, isi adalah cita-cita bersama. Siapa bersama? Warga SMP 4 dan 9. Apa yang mau kita capai bersama ini? Sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran di sekolah diarahkan ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Tidak asing lagi dengan PM, bahasa Inggrisnya deep learning. Sama kemarin kan Bapak Ibu sudah kita kenalkan dengan rumus mestinya kayaknya. Jadi alhamdulillah rumus itu kalau kita lupa itu buka, benar? Ibu juga kalau lupa ibu buka sambil masak kan, sambil dengar kan. Apa rumusnya? 8, 3, 3, 4. Kalau lupa kan? Karena itu yang tertukar itu 3 prinsip dengan 3 pengalaman kan? 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar. Jadi kalau Ibu sudah lihat video, Ibu tahu. Oh kalau kemarin yang ini disebutkan wanita, kemudian besar-besar dibeli, lalu mungkin apa alasan kan, gitu kan? Ada yang Jadi dengan itu kita bisa ingat ya. Kalau profil yang disebutkan dalam profil itu ingat apa ini? Yang poin 1 yaitu Ibu Dharma. Jadi ingat lihat video itu kan? Untuk yang digitalisasi itu oleh Pak Sandi sama Pak Rowi itu membantu mengingatkan memori kita. Lingkungan pembelajaran itu kalau banyak rasa membantu. Masih ada, masih ada kan? Pak Jo kemarin sebut kalau salah yang prinsip pembelajarannya ya. Pak Oka yang pengalaman belajarnya yang seperti. Jadi dengan video itu membantu kita untuk menghafal. Benar kalau Ibu? Ya. Berarti kita ini orang apa dulu? Orang visual ya, visual dan yang mana? Audio terdapat. Next. Ada penyelarasan. Ini kami buat bersama tim ya, bukan Ibu sendiri kemarin sampai jam berapa kemarin timnya pulang jam 3 sampai Pak Brady demam minum paracetamol. Penyelarasannya merupakan perumusan ulang, berarti diselaraskan, berarti dirumuskan ulang. Bu dirombak semua tidak? Ya? Apakah kan kemarin mau rombak semua tidak? Hanya diselaraskan yang mana yang belum menyentuh pembelajaran mendalam. Kalau sudah ada, lanjut ya. Tapi kalau belum tersentuh kita tambahkan. Nanti ada namanya kesenjangan. Kesenjangan di visi-misi yang sudah ada atau yang belum ada. Apa tujuan penyelarasannya? Itu menjamin relevansi visi-misi dan tujuan kebutuhan abad 21. Berarti kita ini visi-misi itu Bapak Ibu harus mengikuti juga perkembangan zaman. Visi-misi yang bagus ya kalau ada perkembangan baru ya harus diikuti kalau kita belum ke arah sana. Tapi kalau visi-misinya itu tidak pernah dirubah dari pertama kali berdiri sekolah sampai sekarang, itu tidak bagus. Benar? Kemudian di tahunnya saja, di tahunnya kita tahu orang sudah pelaksanaan pembelajarannya sudah kemana-mana. Kita masih yang dulu misalnya. Selanjutnya mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila.
kalau ada profil pelajar Kristen tidak salah juga, cuma diganti saja 8 dimensi, karena isi 8 dimensi itu isi dari profil pelajar Pancasila itu yang untuk ditambah 2 saja, gitu kan? Selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam. Kualitas pembelajaran mendalam. Ibu sudah bilang sama Bapak Ibu kita di sini sudah mendalam, tetapi itu tidak menyadari saja, betul tidak? Ya, sudah mendalam, cuma kita tidak ngerti istilahnya belajar mendalam. Kemarin yang anak-anak yang Pak Oka tinggal kemarin tidak ada Pak Oka, sudah dia ke lapangan sendiri, dia sudah berbaris sendiri, Pak Oka. Berarti dia sudah ke lapangan sendiri itu sudah apa itu kesadaran. Berarti di mana kemarin? Di pengalaman belajar atau di prinsip kemarin yang ada berkesadaran, kesadaran kemarin. Prinsip. Ada prinsip, berarti dia sudah ke lapangan, sudah berbaris, terus ketua kelasnya itu sudah memberi apa-apa pemanasan, kemudian berarti anak-anak itu sudah kesadaran, Bapak Ibu, tanpa diperintahkan. Ibu sama Barisnya hanya melihat saja kemarin, dan pemanasan itu sudah ngerti dia Pak semuanya kan, berarti kan sudah terbiasa, sudah kebiasaan. Berarti kita itu sudah berkesadaran, cuma kita tidak menyadari saja. Sampai terakhir udah terus ibu tanya kemarin, untuk apa kata ibu nak yang begini Pak? Ada yang begini, biar tidak takut. Berarti sudah paham mana itu. Berarti sudah masuk juga pemahaman. Pemahaman itu apa? Itu pemahaman, mengaplikasikan, merefleksi. Apa itu? Pengalaman. Pengalaman sudah ada pengalaman belajar. Selanjutnya menyatukan arah dan komitmen seluruh warga sekolah. Iya, semua warga sekolah harus tahu apa visi-misi yang akan dicapai di sini. Karena ada arah, gitu, ada tujuan kita bersama. Jadi kita sebagai warga sekolah memahami dulu apa visi-misi kita di sekolah. Next, menghasilkan lulusan unggul, berkarakter dan kompeten. Bapak Ibu, berkarakter itu tidak bisa kita hilangkan. Ya? Tadi hasil dari Ibu Zoom tadi ada tambahan salam. Salam anak Indonesia hebat. Jadi kalau dibilang salam anak Indonesia hebat, tadi jawabnya sehat, katanya tadi ya, cerdas, berkarakter. Udah coba ya? Ya, barukan tulisan kata. Salam anak Indonesia hebat, Sehat. cerdas, berkarakter. Jadi nanti sampaikan sama siswa besok. Ulangi sekali lagi, ibu juga dapat. Salam anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Jadi karakter itu tidak bisa ya kita tinggalkan. Setiap apapun itu pasti ada karakter. Profil pelajar pada situ karakter. 8 dimensi lulusan itu karakter. Kan semuanya harus berkarakter. Walaupun apapun itu namanya dirubah, tetap ada karakter. Karakter itu Bapak Ibu harus kita bina terus, kita hidupkan terus ya. Next, definisi konsepnya, visi, gambaran. Visi adalah, siapa yang mau baca dulu nih, biar berliterasi. Pak Robi kalau baca. Warna. Definisi konsep. Visi, gambaran besar tentang kondisi ideal. Visi, gambaran besar tentang kondisi ideal sekolah di masa depan. Terima kasih Pak Robi. Berarti visi itu adalah gambaran ideal. Jadi apa sih yang ideal yang harus dicapai? Tadi kata Bapak Ibu tadi harus menjadikan peserta didik yang unggul, berprestasi, berdaya saing, gitu kan? Itu semua visi yang harus dicapai. Kalau misi apa? Misalnya kalau baca nanti backgroundnya kita ganti nanti. Langkah strategis untuk pendidikan Indonesia. Baik, siap. Satu baju. Visi, langkah strategis untuk mewujudkan visi. Iya, terima kasih Pak. Setuju apa ya? Jadi visi tadi langkah strategis ya, atau
mewujudkan visi itu melalui misi. Benar kan kita wujudkan peserta didik yang berintak, gitu kan? Nah, mencapainya di misi. Kegiatan sholat berjamaah, pembacaan surah Yasin berjamaah, kegiatan Maulid Nabi kemarin, pesantren Bila di bulan suci Ramadan, itu namanya misi. Jadi misi itu untuk mencapai visi. Nanti indikator yang ada di visi turun ke misi, dilaksanakan untuk tadi merealisasikan visi. Apalagi mewujudkan peserta didik yang berintek. Bagaimana Bapak Ibu? Berliterasi, benar kan? Jadi sering baca, kegiatan numerasi, kegiatan yang lain-lain yang akan mencapai tujuan yang tadi mewujudkan siswa berintek. Melakukan coding, melakukan apa saja yang akan mengarah ke berintek. Berilmu pengetahuan teknologi. Dan yang terakhir ada tujuannya, Bapak Ibu, tujuan dari sekolah kita begini. Silakan tujuan sekolah kita. Tujuan, sasaran spesifik terukur dan terarah sesuai misi. Ya, tanpa berkacamata ya. Ingat tadi gitu. Iya. Sama itu kan kacamata. Jadi kalau tujuan sekolah ini Bapak Ibu, dia bisa berjangka, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bisa diukur, gitu kan? Terarah dia. Jadi kalau tujuan sekolah bisa 1 tahun, ya 2 tahunnya. Kalau visi misi bisa 4 tahun, bisa 8 tahun, tergantung sudah berhasil apa tidak. Rasanya kita pernah ya merubah mengganti visi misi karena sudah berhasil waktu itu. Ya, karena ya sudah kita ubah dulu. Jadi kalau misalnya tujuan sekolah bisa terukur. Kalau sudah program, laksanakan program-program. Jadi tujuan sekolah itu melalui program-program. Kalau programnya sudah selesai, sudah berhasil, sudah terukur ya. Mulai program Bapak Ibu apa? Misalnya, Bapak Ibu sekarang bertanya program yang literasi sudah berhasil belum? Kalau sudah semua siswanya bisa membaca dan bisa dia menyimpulkan ulang, sudah bisa membuat berhasil itu Bu Yuli. Dalam berapa lama Bu Yuli menyelesaikan untuk tujuannya literasi? 1 tahun, 3 bulan, 4 bulan gitu. Jadi bulan. Tapi kalau jangka panjang visi misi belum tentu tercapai dalam waktu 4 atau 5 tahun. Tentunya. Next, mengapa penting penyelarasan? Menghindari Pak Presiden ganti warnanya, makanya bergerak, menghindari ketidaksesuaian antara program sekolah itu. Kalau misalnya program sekolah atau visinya sudah agak tidak ideal, ya diselaraskan, boleh ya Bu, gitu kan? Diselaraskan. Terus memberi konsistensi dalam kebijakan dari kurikulum. Pak Freddy pula buatnya jelas. Apa itu saya tidak jelasin. Kan dia orang muda, warnanya itu tulisannya sudah. Harusnya tulisannya warnanya hitam apa gitu ya? Hijau, putih. Iya, biru. Menumbuhkan rasa memiliki seluruh warga sekolah. Sekali bertanya dulu, apakah Bapak Ibu guru ini sudah merasa memiliki visi misi kita? Jujur saja. Apa sudah tahu benar apa visi misi? Apa hanya ada visi misi, tetapi hanya disebutkan, tapi belum apa yang belum sadar itu visi misi. Rasa memiliki visi misi itu belum sepenuhnya, gitu kan ya? Karena apa? Karena Bapak Ibu suka lupa dengan visi misi, ya? Kenapa Ibu bisa tahu? Karena waktu anak upacara tuh kalau dia visi misi itu sepi yang mengikutinya. Mungkin Bapak Ibu takut salah kan? Apalagi yang siswa itu dia punya agak panjang, diam Bapak Ibu, benar? Kalau tidak apa? Kalau sudah apa? Selanjutnya memastikan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kalau visi misi dan sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, boleh kita ketinggalan, harus diselaraskan. Istilah lain harus direvisi.
atau direview. Nah, next, Pak Adi, nanti kita akan ketemu dengan visi sekolah kita yang mana yang dijelaskan nanti. Penyelesaian visi misi dan tujuan dengan pembelajaran mendalam menjadi penting karena baca sebentar. Ya dulu sebelum dijelaskan. Itu tim yang di bawah ya, dan pulang-pulang banyak sampai malam-malam telepon juga. Menjamin relevansi arah pendidikan dengan kebutuhan peserta didik abad 21. Sekarang yang abad 21 itu mendekatkan apa ya? Sering itu dari visi masing abad 21 itu apa sih? Siswa berpikir kritis, ya kan? Siswa harus aktif, harus inovatif, gitu kan? Harus bisa berkolaborasi, harus bisa bersaing di masa yang akan datang, gitu kan? Itulah abad ke-21. Kapan abad 21? Itu sering abad 21. Abad 21 kan banyak ibu dan bapak ibu guru. Kapan abad 21? Sekarang Berapa tahun? 75 tahun lagi. 75 tahun lagi. Masih ada kita? 2045. Atau ya 2045 atau itu adalah kata kita apa? Tahun apa kita masih ya? Tinggal 20 tahun lagi. Terus menghubungkan strategi pembelajaran dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Tadi sudah dijelaskan. Menciptakan sinergi antara sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Itu juga namanya kolaborasi, tetapi di pembelajaran mendalam adalah namanya kemitraan pembelajaran. Ganti nama. Benar? Kalau kita kemarin apa? Kolaborasi untuk sekolah muda. Sekarang ganti kemitraan. Kemitraan pembelajaran. Siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, kemitraan. Karena kita tadi pelajaran mendalam intinya adalah memuliakan manusia. Menghargai. Dari semua ya, dari perilaku, dari komunikasi, gitu semuanya banyak sekali. Next, ciri utama pembelajaran mendalam. Kayaknya kalau kita kemarin ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, maksudnya? Kalau pembelajaran berdiferensiasi berpusat kepada siswa, diganti pembelajaran mendalam berpusat pada siswa-siswa aktif. Guru sebagai fasilitator. Guru itu ada tugasnya 3. Dia sebagai fasilitator. Semalam guru baca, semalam tidur. Kamu udah tidur, mungkin masih depan laptop. Sebagai aktivator. Satu lagi sebagai apa? Sebagai motivator. Bukan. Ada? Bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar hafalan. hafalan. Semangat bu, malam-malam Pak Yudi. Tidak boleh ngapal. Dia nggak bisa tidur, belum selesai. Bapak ibu guru mungkin udah tidur semuanya. Ada lagi kontekstualnya terkait dengan pernyataan. Iya sudah lama ini ya Bapak Ibu ya. Kita itu pembelajaran itu harus kontekstual ke alam nyata, gitu kan? Di bawah alam kami pembelajaran itu sumber belajar itu bukan hanya buku ya. Banyak ada lingkungan, ada apa. Gitu kan? Next, bermakna pemahaman konsep bukan sekedar paragraf, pahami konsepnya maksudnya. Insya Allah itu yakin seminggu dua minggu Pak Ibu apal semua rumus pembelajaran itu dan diaplikasikan di pembelajaran Bapak Ibu semua. Aktif berbasis proyek, ya PPL saya kasih tidak aneh di Bapak Ibu. Biasa, iya. Next. Nah ini dia pendekatan mendalam. 1. Analisis konteks, yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, orang tua dan masyarakat, menganalisisnya melalui SWOT. Masih ingat SWOT? SWOT dari dulu SWOT itu. Strength, itu kekuatan, worth, kelemahan itu kan? Bukan lagi berarti kan? SWOT. Ada replikasi filosofisnya kembali pada nilai dasar pendidikan, karakter. Benar kan Ibu, karakter itu tidak bisa Bapak Ibu lepaskan. Apapun itu kebijakan pendidikan, karakter itu pasti ada.
kita berkarakter. Mungkin banyak siswa yang belum berkarakter, ya kan? Tapi kalau sudah berkarakter semua aman. Kapan? Kalau Ibu bilang kapan Bapak Ibu kita bisa membuat seluruh siswa kita berkarakter? Bisa? Ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, belum tentu. Karakter sangat susah. Kadang kita juga kadang-kadang tidak berkarakter, apalagi siswa. Gitu. Tapi kalau Ibu bilang begitu, Ibu sudah salah. Karena Ibu pakai PPT, pasti pakai apa? Fixed mindset. Artinya semuanya bisa berkarakter apabila kita nanti memberikan contoh yang bagus tentang karakter. Itu ngomongnya. Yang berbeda ya, kalau kita bilang anak itu memang tidak berkarakter, kita yang salah. Anak itu belum berkarakter, mungkin kita didik lagi besok sehingga dia menjadi siswa yang berkarakter. Jadi kalau Ibu simpulkan itu cara ngomong kita harus positif semua. Benar? Kita mulai yang sekarang yang bagus-bagus ngomongnya. Keterlibatan partisipatif, guru, siswa, orang tua, komite sekolah membangun visi bersama. Iya, harusnya kita ngajak orang tua sama wali murid juga buat visi misi. Next, kita lihat visi misi kita apa. Sekarang setelah bervisi misinya, Ibu mau tanya dulu, tolong sebutkan visi misi sekolah kita. Nah, berani ya, Ibu bilang visi misi sekolah kita apa? Dia kan sibuk dengan siswa loh, kan? Nah, visinya apa? Jangan ada yang baru, yang lama kemarin apa? Kelompok yang baru, kita tidak punya yang baru, kita menyelaraskan saja sedikit. Visi kita kemarin apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah itu berliterasi dan numerasi. Mana Bu? Marah-marah. Kan? Bagaimana? Kita marah-marah sama siswa. Visi sekolah kita tuh mewujudkan apa sekolah kok apa nih? Wujudkan peserta didik yang Iptek. terus berimtek, terus berkarakter. peduli lingkungan, terus mandiri, terus ada yang bervisi terakhir itu membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu guru, kita dulu harus ingat apa visi sekolah. Kita ada paham marah-marah sama siswa. Lihat kan visi. Visi itu Ibu membuat kepala Ibu, mewujudkan peserta didik yang beriptek, peduli lingkungan, berliterasi. Kali visi. Nah, visi. Terwujudnya sama. Terwujudnya murid yang beriptek, berbudaya lingkungan, berliterasi, dan menerapkan program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di skip dulu, simpan dulu, kita tanya lagi. Nah, ayo, Pak Mat dulu. Visi. Iya. Visi yaitu terwujudnya Murid. Lihat catatan. Ayo. terwujudnya siswa yang beriptek, peduli lingkungan. Kenapa melihat sampai Eman? Mau minta bantuan? Peduli lingkungan. Sudah, cuma 3. Sudah. Mungkin Pak Sandi, mungkin namanya. Aduh, ini PR besar ini untuk Bapak Ibu guru. Hah? Terwujudnya Apa? murid yang berintek, Bapak Ibu, terwujudnya siswa, terwujudnya murid yang berintak, beriptek, peduli lingkungan, berliterasi, dan melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tepuk tangan untuk kepala sekolah. Sekolah yang apa? Besok bukannya lagi kalau ketemu di luar bukannya apa? Anita. Iya.
Jadi 4 sih sebenarnya. Ulang-ulang. Ambil lagi. Wujudkan peserta didik yang berintak, berintek, peduli lingkungan, budaya lingkungan ya, baru berliterasi dan melaksanakan bentuk kebiasaan. 5 cuma poinnya, tapi ini masih banyak sekali nanti ya. Sekarang kita ke misi dulu. Kadang-kadang guru kita tidak tahu misinya, lupa. Ingat Pak Berita ada berapa misi kemarin? 56. Berita berapa misi kemarin? 5. Buat berapa misi kemarin? 5. Boleh isi berapa misi kemarin? Sama-sama sampai sore. 5. Cek. 1. 2, 3, 4, 5. Ada nggak di bawah lagi? Coba lihat dulu. Lihat dulu. Habis. 5. Berarti kenapa mereka bisa? Mereka yang ikut merevisi, gitu kan? Apa misinya? Bisa diusahakan ya? Pembiasaan kegiatan pembacaan surah Yasin rutin setiap hari Jumat pagi, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis dan kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan. Bisa jelaskan apa hubungannya ke misi? Tadi dijelaskan tadi. Misi adalah indikator yang harus dijalankan untuk mencapai keberhasilan visi. Karena visi yang pertama tadi adalah mewujudkan siswa yang berintak. Bagaimana mewujudkan yang biar berhasil? Dengan kegiatan-kegiatan ini. Ya, paham Bapak Ibu? Ya. Kalau nanti besok tanya loh. Yang kedua berarti berintek kan? Nah, berarti turunannya kemana kalau berintek? Lihat di sana. Menerapkan strategi proses pembelajaran yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi digitalisasi coding. Berarti kalau sudah dijalankan tadi tentang aplikasi coding, KAA dan semua yang kegiatan ada digitalisasi, itu untuk mewujudkan nanti mencapai visi yang mewujudkan siswa berintek. Paham? Lanjut ketiga. Membuat dan menulis slogan kata-kata himbauan tentang kebiasaan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan 9K di lingkungan sekolah. Itu kemana? Budaya lingkungan. Berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan. Berliterasi. Ya, untuk berbudaya lingkungan. Berarti ya, untuk berbudaya lingkungan nulis slogan, tempelkan, jangan buang sampah sembarangan, jangan apa dengan apa, itu namanya untuk indikator dari berbudaya lingkungan. Paham Bapak Ibu? Kenapa ada misi? Nah, visi lah banyak paham ya. Next, melaksanakan kegiatan 30 menit sebelum pembelajaran dimulai melalui gerakan literasi si manis, murid membaca dan menulis, dan gerakan batusi, baca pantun dan puisi setiap hari Selasa rutin, Selasa, Rabu, Kamis secara terjadwal. Itu misi untuk mendukung yang misi mana? Literasi. Paham ya? Selanjutnya, menerapkan kegiatan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat G7KH secara terintegrasi dan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain di sekolah secara berkelanjutan. Itu adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja kebiasaan anak Indonesia hebat? Ayo, ibu kita. Ayo bangun pagi beribadah. Tujuh kebiasaan anak Indonesia. Wah, hafal Pak Jim. Ayo bangun pagi beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Jadi berarti Pak Jumi sudah mengimplementasikan di kelas generasi. Yang paham berarti sudah dari Pak Jum, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dari bangun pagi. Tetapi untuk melihat keberhasilan bangun pagi bisa tidak kita? Makanya ada jurnal, ya kan? Tapi apakah anak itu jujur bangun jam berapa? Masih tanda tanya. Benar? Kalau dia menulis di jurnal saya bangun pagi jam 5,
Kecuali orang yang sadar pentingnya bangun pagi. Yang kedua, sudah bangun pagi beribadah, gemar beribadah. Kita sering ke kelas untuk tanya sholat subuh tidak, gitu ya? Apa kita tahu apa yang sholat atau tidak? Tidak bisa kalau tidak kolaborasi sama orang tua. Benar Bapak Ibu? Kalau hanya membuat jurnal, saya bangun jam 5, sholat jam 5, gitu kan? Harus diingat gitu, didalami lagi, pendalaman lagi. Ketiga tadi apa, Pak Jo? Berolahraga. Olahraga. Olahraga itu kalau di sekolah pasti olahraga, karena pas biasanya kayak dengan jam olahraganya. Ya, mungkin kita guru yang kurang olahraga. Diajak senam kita jarang datang, kurang gerak gitu ya. Keempat, gemar belajar. Kayaknya kalau gemar belajar bisa di sini sudah terindikasi karena ada tadi gerakan literasi hari Senin, Rabu, Selasa, Rabu dan Kamis sudah literasi. Tetap jalan tadi ya, dari Ibu dampingi anak-anak kelas berapa tadi? Apa 3 dari bagus. Ibu tes tadi apa judulnya tadi Ibu? Ceritanya apa? Mungkin karena dia gugur grogi tadi kan ya. Pati murah siapa pati murah gitu kan? Nah itu biasanya kalau di pertanyaan mendadak dia langsung lupa grogi dia kan? Karena dia udah mungkin kasih berapa apa. Setelah keluar pelajaran apa lagi Bapak Ibu? Jangan tidak paham kan Bapak Ibu akan menyampaikan siswanya ya kan? Setiap hari menyemangati. Makan sehat bergizi. Belum dapat MBG Bu. Tentu saja. Tapi anak-anak di sini juga makan sehat bergizi. Kenapa? Anak-anak tuh banyak bawa bekal, ya kan? Ibu tadi bilang enggak saja mah sudah makan Bu. Bekal lagi ya. Berarti mungkin tidak semuanya atau seperempatnya mungkin bawa bekal. Harusnya semua siswa itu bawa bekal semua, baru itu makan bergizi. Next apa lagi tadi? Apa lagi sudah makan? Bermasyarakat. Ya bisa kita bilang bermasyarakat karena di sekolah bermasyarakat dengan bapak ibu guru dengan teman-teman saat bermasyarakat. Selanjutnya tidur cepat. Ini yakin tidak bapak ibu siswanya tidur cepat? Tidak Bu, pada sekolah tidur jam 12 terus. Tempat sekolah kerja sampai jam 12 sudah berat baru tidur panen top. Tapi kalau anak-anak ini pada umumnya biasanya jam 10 jam 11 itu. Kenapa? Karena biasanya bukan biasa tidur cepat tapi biasa begadang. Ya. Jadi sekarang kita Bapak Ibu harus terus mensosialisasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Next. Ini paham ya Bapak Ibu tentang visi dan misi? Ya, sebelum lanjut apa? Silakan. Visi misi ya. Ya, terima kasih berkaitan dengan visi, misi dan tujuan. Kalau melihat dari paparan tadi Bu, dari visi kita latar belakang pada misi dan misi tadi, itu kita selalu melihat dari belakang saya dan saya cermati kayaknya yang menerapkan program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia itu alangkah baiknya kalau kita ganti dengan berkarakter. Nanti di poin visi berkarakter itu baru kita misinya menerapkan program gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena saya melihat dari paparan yang di latar belakang sampai dari yang di depan dari Ibu itu ada berkaitan bahwa kita harus mempunyai karakter. Nah, alangkah baiknya di situ tetap terwujudnya murid yang berintak, berintek, berbudaya lingkungan, berliterasi dan berkarakter. Nah, nanti di misinya, di misi untuk berkarakter itu kita akan menerapkan program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu saja mungkin pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dina. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dina. Ya. Itu sebenarnya yang kami tunggu-tunggu itu. Kami mengapakan penjelasan visi misi nanti akan ada masukan, benar? Ya, di belakang nanti akan menerima masukan. Jadi kita sudah mendapatkan masukan. Mana gitu kalian?
kalau terwujudnya pemerintah dia tadi ke situ, bilangnya misalnya. Kalau yang terakhir 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, katanya kenapa lagi mungkin di misi masih kata-kata itu. Kenapa Jum? Iya, itu bagus sebenarnya. Itu sebenarnya kami tunggu. Bisa itu Jum. Memang kita mau ganti ada masukan, berarti kita lihat dulu Bapak Ibu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bisa nggak kalau kita sebutkan di sana semuanya berkarakter? Harus bangun pagi, punya karakter bangun pagi, bangun beribadah. Ya. Memang. Kalau semua disimpulkan berkarakter, nanti hasilnya yang 7 kebiasaan tadi. Kalau menurut saya Bu, mengenai karakter itu berbeda dengan disiplin. Jadi mungkin berbeda dengan Pak Jum. Untuk 7 kebiasaan ini kan yang namanya disiplin itu bukan teori Bu, tapi kebiasaan. Maka kedisiplinan itu adalah kebiasaan kalau menurut saya. Jadi untuk kebiasaan itu lebih kepada disiplin bukan karakter. Misalnya mereka sudah disiplin terbiasa olahraga misalnya. Mereka sudah terbiasa. Jadi bukan ke karakter kalau menurut saya. Maaf kalau salah. Tidak apa-apa namanya saya. Iya. Kalau Pak Enak Bu, kalau dia biasa tidak berkarakter, bagaimana? Itu udah Pak Enak kan? Ada yang mau makan? Kalau kita berjumpa karakter, coba kita tahu dulu. Dari 7 kebiasaan itu bisa kita sebut karakter. Dia tadi bangun pagi, jadi karakternya bagus bangun pagi, berkarakter ya. Dia tadi beribadah, berarti karakter untuk yang di mananya Kebiasaan aja. biasa karakter sebenarnya dia. Ya, bisa. Kalau menurut ya, bagaimana yang lain? Kalau menurutku bisa ganti karakter. Karena baru lihat dari menjadi itu Bu, karakter. ulang lagi Bu. Karena coba lihat di latar belakang visi dan misi kita tadi Bu. Coba lihat di, karena saya tadi mengamati yang sebelum latar belakang. Nah itu. Itu kan latar belakang ada yang belakang. Ada. Terus, latar belakang yang pertama, bukan yang pertama, Ah. yang pertama lagi sih. Mana belakang sekali, paling kanan tuh. Mundur lagi. Ini ya. Itu. Apa? Yang pertama ya Bapak Ibu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang di bawahnya itu ada baca bawahnya. Perlu memilih arah yang jelas. Area yang jelas. Itu next materi kalimat berakhir. Ya sudah ada guru bagian dari ada lagi apa lagi saya ke berikutnya coba kita amati dulu. Tantangan era global. Tantangan belum kita bahas. Penjelasan, tujuan penjelasan. Ini definisi konsep. Materi ya. Next. Mengapa penting penjelasan? Penjelasan visi misi dan tujuan. Nah sudah dilihat. Penyelarasan visi misi. Penyelarasan. Mana? Yang mana kata-kata Penjelasan dulu. penjelasan belakang. Ini Mana yang berkarakter tadi yang ibu ada di gambaran besar tantangan kondisi sekolah-sekolah atau jurusan kemudian sasaran ini belakang. Ini. ya benar Nah ini. Mundur lagi. yang Ini ya. Menghasilkan lulusan unggul. menghasilkan Kompeten. Bisa baca. Depan. dapat Indonesia di 2021 mengumpulkan terwujud yang belajar Pancasila meningkatkan kualitas pengembangan yang mendalam menyatukan arah dan komitmen seluruh warga sekolah menghasilkan lulusan unggul berkarakter dan kompeten. Di situ tujuan penyelarasannya. Jadi kan apa sih yang berkarakter? Berarti kita kalau situ tuh dimasukkan di situ maksud saya tadi. Jadi dalam kalau misinya tadi kita melaksanakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi visi kita simpel.
yaitu mewujudkan murid yang berintek, berbudaya lingkungan, berliterasi dan berkarakter. Itu simpel. Nanti baru definisinya. Ya, setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, cuma ganti yang belakangnya saja dari sini. Jadi langsung lanjut. Itu. Kepanjangan Pak Jum. Ya. Yo. Terwujudnya murid yang berintak, berintek, berbudaya lingkungan, berliterasi dan berkarakter. Kita ganti yang itu. Jadi yang berkarakter nanti kita turun di misi tadi sudah menjalankan 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat. Setuju Bu? Terima kasih Pak Jum. Nanti kita ganti. Berapa yang mengingatkan? Oke, next. Udah paham ini? Jadi di hari Senin nanti kita ganti yang punya siswa ya, Berkarakter. yang karakternya kita berkarakter. Berkarakter. Berkarakter itu dimana tadi dia 7 kebiasaan yang pagi itu karakternya sudah bagus untuk disiplin pagi. Ya, beribadah itu sudah berkarakter untuk ketuhanan, keimanan, ketakwaan, gitu kan? Baik. Terima kasih Pak Jum. Sudah itu tantangan. Udah tantangan. Dan di sini sudah visi dan misi sudah paham semua. Sebelum lanjut, banyak-banyak tujuan yang masukan dari baju. Karena masukan kami catat untuk melarang sampai masukan. Misalnya di hari itu dia jurnalnya menunggu masukan dari guru tentang penyelarasan. Oke Bapak. Visi-visi sudah, Bapak Ibu sudah paham semua? Nanti dulu, jangan sibuk dulu Bapak Ibu, karena kita masih ada materi lagi. Kalau tidak lanjut berapa? Ini prinsipnya baca saja. Prinsip dari penguatan kepemilikan visi misi itu terlibat semua pihak. Terlibat. Kemarin sudah waktu mau ajaran tahun ajaran baru sudah Ibu masukkan semua ke sini kan buat visi misi. Keterpahaman yang sama sudah semua paham sekarang? Belum. Bapak Ibu ada yang belum paham? Paham belum? Paham ya Bapak Ibu, kita punya misi, punya visi, visinya sudah dirubah yang belakang berkarakter, Ibu pelan-pelan ya. Visi kita itu terwujudnya siswa yang berintak, berintek, peduli lingkungan, literasi dan berkarakter. Ya, jadi yang kedua sampai keluar yang berkarakter. Untuk mencapai visi tadi ada indikator di bawah yang 5 tadi. Untuk yang mewujudkan siswa berinfak tadi melalui kegiatan-kegiatan agama. Ya, memang kita lakukan di sekolah, ada baca yasin, ada paranaya pendek, ada sholat berjamaah, ada perayaan-perayaan hari besar, ada pesantren kilat Ramadan. Itu untuk mencapai visi tadi supaya siswa menjadi siswa yang berinfak. Yang kedua, visinya tadi mewujudkan siswa yang berintek. Dengan apa indikatornya? Melakukan semua kegiatan yang ada hubungan dengan intek, dengan tadi kegiatan KA baru ya, coding ya. Apa coding? Kecerdasan apa itu? KA ya, ya. Terus pakai apa lagi? Dengan penerapan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Di coding itu ada aplikasi yang bisa diterapkan melalui ChatGPT, Gemini, Cici, dan lain-lain ya. Jadi setelah siswa memahami dan mengaplikasikan itu nanti insya Allah akan tercapai yang untuk berintek tadi. IPTK yang berilmu pengetahuan teknologi termasuk namanya sudah sehari-hari. Yang ketiga itu peduli lingkungan. Bagaimana nanti mewujudkan siswa peduli lingkungan? Caranya Bapak Ibu Bahasa Indonesia membuatkan slogan-slogan, diajar tempel, dinding-dinding. Bapak Ibu yang lain juga kalau pelajaran IPA hemat energi itu juga semua ada. Kalau guru misalnya agama sholat 5 waktu itu banyak sekali untuk bisa mewujudkan peduli lingkungan. Kalau guru yang lain misalnya guru Pak Oka jaga kesehatan apa buat semua tempelkan. Terus ada lagi yang bilang misalnya buang sampah pada tempatnya. Itu semua untuk mewujudkan siswa yang peduli lingkungan. Lanjut. Yang ketiga visi tadi apa? Berliterasi. Keempat ya. Satu tadi berintak, kedua berintek, tiga
peduli lingkungan. Kan? 4 berliterasi. Literasi. Mana indikatornya? Bapak Ibu sudah melakukan di kelas dengan belajar yang mendalam dan juga mengadakan kegiatan literasi 3 hari dalam 1 minggu. Kalau itu sudah terbiasa, kayaknya literasi sudah terbiasa di tempat kita ya, Bu Yuli. Sudah asing lagi dan siswa sudah kayaknya sudah terbiasa. Jadi akan mendapatkan nanti siswa yang berliterasi, hobi yang baca-baca, ada catatan sedikit dibaca. Nanti kalau yang bapak-bapak ibu buat slogan nanti didekati dengan dibaca, itu berliterasi. Itu nanti mereka bilang di sebuah yang tentang yang pelajaran PKN apa misalnya jangan membuli, aturan apa, nanti didekati dengan bisa itu menunjukkan kegiatan yang visi yang nomor literasi. Yang terakhir berkarakter. Bagaimana Bapak Ibu akan mencapai yang berkarakter? Kita melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pagi-pagi dia olahraga, pagi-pagi ada yang belajar literasi, pagi-pagi ada yang makan sehat. Semua itu ada 7 kebiasaan itu nanti akan mewujudkan karakter yang baik. Paham yang visi misi Bapak Ibu? Yang tugas ibu sebagai kepala sekolah itu harus memberikan wawasan sosialisasi tentang apa visi misi dan tujuan sekolah kita. Next, Jud. Tadi di rumah pernah nggak ya visi misi itu? Visi misi dan tujuan. Tujuan. Nah ini tujuan. Tadi tujuan itu adalah terukur, terarah dan mudah dicapai. Bisa 3 bulan, bisa setahun, tergantung tujuan yang kita buat itu apa. Misalnya, mewujudkan lulusan murid yang memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berdaya saing unggul. Berarti itu paling tidak kita setelah dia lulus nanti terukur oleh kita. Iya kan? Benar kan? Nilainya bagaimana? Mewujudkan lulusan murid yang beriman dan bertakwa, itu juga terukur nanti. Kalau dia sudah ada sholat semua yang ada nama, tapi berarti kita terukur berapa persen. Mungkin tidak semuanya nanti kan? Mungkin 5%, 10%, 30%. Ya, boleh ya? Tapi tujuannya 100%, tapi mungkin tidak semudah itu. Selanjutnya, terlaksana kegiatan belajar mengajar dan mengintegrasikan literasi numerasi untuk seluruh mata pelajaran sudah jalan, tidak perlu dibahas, ya kan? Terbiasa kita literasi numerasi semuanya. Mewujudkan lulusan murid yang mampu bersaing dalam bidang akademik non akademik di lingkungan masyarakat, ini tujuan kita juga. Apa sudah jalan, apa belum, ini tugas Bapak Ibu guru nanti di kelas ya. Kayaknya ada kemarin kamu melakukan bersaing di bidang akademik di sekolah saja. Kamu lomba apa kemarin? Siswa kemarin lomba cerdas cermat, yang maulid Nabi, bergerak terus yang sebelumnya lomba apa? Yang 17 Agustus itu sudah mulai bersaing sama-sama temannya dulu, ya kan? Nanti bersaing keluarnya lagi ya ke kabupaten, ke provinsi. Dulu pernah kita bersaing apa misalnya di bidang akademik, pernah dulu lomba olahraga, lomba ngaji, lomba apa kemarin, gitu ya. Selanjutnya mewujudkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan abad 21. Nah itu tadi abad 21 tadi tentang masih berhubungan dengan digitalisasi atau coding. Kalau siswa bisa semua, tapi siswa itu pintar lagi kita, benar? Aplikasi-aplikasi itu pintar. Selanjutnya, mewujudkan lulusan murid yang berpikir kritis, kreatif dan inovatif, berpekerti dan berkarakter Pancasila. Ini juga bisa nanti kita ukur. Kalau semuanya sudah berkarakter, berarti sudah berapa persen keberhasilannya. Nah ini bervisi dan misi tujuan. Sekarang kita break dulu Pak Freddy. Kayaknya guru-guru udah mulai makanya dimaukan nih. Tadi yang mudah-mudah saja jadi guru. Beri apa? Ya Bapak Ibu ya. Mau berdiri apa sambil duduk? Berdiri. Berdiri, silakan berdiri dulu sebentar. Nanti kita sedikit sebentar yang mudah saja sedikitnya. Tadi apa saja? Kalau Ibu kemarin di pelatih nyanyi karena pasien suka nyambut kan? Iya, karaoke. Sehari 2 kali ngambil video. Ada yang itu, yang apa lagi? Yang itu, yang kamera
yang lagi pirang itu, ya bola balik, ranking bola balik yang rambut merah-merah kayak pamba. Mendalam juga ibu berarti dengar lagi ya. Ya. Kesenggol HP orang ini deh. Yang dari posisi yang nyaman, belakang ke depan selalu sama dulu. Asing mana deh, bola balik yang itu. Visi itu terwujudnya murid yang beriman, berilmu. Nah, kenapa dia beriman dan berilmu ya? Langsung harus sama yang kayak tadi ya. Yang terwujudnya murid yang ya Pak Kade ganti ya sama yang depannya. Nah, apa kesenjangannya? Visi sudah sesuai dengan proyek Pancasila. Diganti Pak Kade, visi sudah sesuai dengan 8 dimensi lulusan. Ya kan ya? Nanti ada di sana beriman, berliterasi, peduli lingkungan dan selanjutnya, karena ini sudah sampai sore kemarin, ini pahami juga ya.
karena mungkin kemarin sampai lembur, mungkin nanti negatif. Ya. Selanjutnya rumusan baru tetap menggunakan PC lama. Jadi kita tetap PC yang ini cuma ditambah yang mengarah ke pembelajaran mendalam. Kita tidak menyusun ulang, tapi menyelaraskan. Ada ya? Selanjutnya yang sampingnya apa strateginya? Sosialisasi visi keluarga sekolah ini yang sudah disosialisasikan ya, sekarang sosialisasi. Nanti direfleksikan, refleksi rutin oleh guru siswa dan memasukkan visi dalam setiap program sekolah. Nanti itu tugas Bu Elvira, sosialisasikan visi yang baru kepada siswanya. Dengar nggak Bu Elvira? Kalau siswa tidak dengar, tak marah. Tadi tugas Bu Elvira, sosialisasikan visi-misi ke siswanya. Jangan betul Ibu, nggak usah ini. Kamu marah-marah sama siswa, kalau perhatikan kamu saja, kalau perhatikan nggak nyambung. Next, visi. Pembiasaan kegiatan surah Yasin, sholat berjamaah, ekstrakurikuler rohis dan santri kirah. Judulnya tamat sudah mendukung karakter religius. Bagaimana itu? Yang judulnya yang ini apa Pak Freddy? Analisa kesenjangan. Bukan analisa kesenjangan, yang sampingnya rumusan baru, gitu kan? Ya, disesuaikan pembiasaan kegiatan surah Yasin sudah ada yang lama, ya kan? Jadi jangan kan? Kalau yang baru itu tapi cuma dia yang tidak, yang itu ya. Lanjut ke bawah. Sama Bapak Ibu, itu kesenjangan itu apa yang belum ada di PC lama, kalau dia belum cover dengan pelajaran mendalam, kita tambahi. Tetapi kalau sudah ada hubungan yang kira-kira menyentuh dengan pelajaran mendalam, tidak usah dirombak. Good, next. Lanjut sama itu, semuanya ada itu dia semua. Kalau dia kan berarti udah bagus, tidak perlu ditambah-tambah, gitu kan? Karena sudah tercover dengan pembelajaran mendalam dan apa 21. Nah terakhir ini kemarin Bapak Ibu semua sudah ngisi kuesioner kecuali Pak Jum sama Pak Okta, tapi ngisi kan yang orangnya sudah ya semua ya. Siswa juga kemarin kita ngambil sampel dari siswa itu 55 siswa. Dari 11 kelas itu kita bagikan kuesionernya 5 siswa satu kelas lainnya. Kalau Bapak Ibu guru semuanya ngisi ya. Nah itu sudah terwakili tentang itu namanya sosialisasi dan pemahaman visi misi SMP 4 dan SMP 3 oleh warga sekolah. Kemarin dibuktikan dijadikan sebagai wali murid orang tua sama bukan dan sudah kenal apa itu visi misinya. Next, habis. Faktor kunci kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru dan tenaga pendidikan, dukungan orang tua dan masyarakat, monitoring dan proses berkelanjutan. Refleksi kita, apakah visi sudah menginspirasi? Apakah misi memberi arah tindakan nyata? Apakah tujuan sudah memberi hasil nyata bagi siswa? Silakan jawab dulu sebelum kita tutup. Silakan. Nomor 1, siapa yang menjawab? Apakah visi tadi sudah menginspirasi? Sudah sesuai? Yang kedua, apakah misi tadi sudah memberi arah tindakan nyata? Yang ketiga, apakah tujuan sudah memberi hasil nyata bagi siswa? Refleksi. Silakan, boleh sih. Silakan. Pertanyaan nomor 1, apakah visi sudah menginspirasi? Iya. Dengan adanya visi, kita bisa tahu arah apa, tujuan apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun mungkin ya, jangka pendeknya. Jadi kita itu sudah ibarat itu sudah ada petunjuk. Nah, jadi tujuan sekolah ini mau dibawa kemana? Kita lihat visi saja. Visi kita apa? Disitulah satu bertingkat. Berarti kita menciptakan atau mewujudkan siswa yang berkarakter. Jadi misalnya berliterasi, berarti meningkatkan literasi dengan kegiatan yang sudah disebut tadi. Jadi apakah visi sudah
dijelaskan ya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Yang kedua, siapa yang mau jawab Bapak Ibu? Apakah misi memberi arah tindakan nyata? Tadi misi, sekarang misi. Apakah nanti akan ada arah nyata dari pelaksanaan misi yang kita tentukan bersama tadi? Silakan. Apakah misinya Mau jawab? Nah, boleh nggak? Silakan. Oke Bu, untuk nomor 2, apakah misi memberi arah tindakannya yang nyata? Saya rasakan pas sudah iya Bu, karena dari misi tadi kan sudah tahu untuk memberikan misi itu jadi apa yang harus kita lakukan. Salah satunya misalnya berliterasi. Jadi di sekolah kita sudah mengimplementasikan, kita membiasakan anak-anak untuk melakukan literasi dulu di hari Selasa dan Kamis, dan literasi agama juga di hari Jumat. Mungkin itu saja. Terima kasih Lurah untuk berita. Ternyata dari refleksi dan penguatan hari ini, misi sudah memberi tindakan nyata. Iya, sudah menentukan tindakan nyata ya yang memang sudah benar-benar terlaksana di sekolah kita. Pada Yasin, literasi dan yang lain-lain. Yang ketiga, apakah tujuan sudah memberi hasil nyata bagi siswa? Silakan pertanyaan. Tujuan, ada yang memberi hasil nyata dari siswa? Tujuan sekolah? Saya mau ngomong lagi nih, jangan dulu siswa terus ngomong. Apakah tujuan sudah memberi hasil nyata? Satu lagi sebelum ditutup. Parabi. Saya mau ngomong Hai Bu Windy dulu. Jangan ngelamun. Ya, apa yang dipikir? Tujuan memberi hasil nyata tuh. Apakah tujuan sudah memberi aksi nyata bagi siswa? Jawabannya iya, karena tujuan sudah menerapkan dari visi dan misi tadi. Ya saja. Ya, ada yang tanya ya? Ya. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Windy. Pasti ada Mbak Windy. Hasil nyata kalau orang nggak bisa baca, kata Mbak Yuli sudah diajar literasi, sudah nyata hasilnya ya. Sudah bisa baca kan berapa orang murid kita dengan bimbingan Bu Yuli, Bu Alfa dengan Pak Robi. Ya, siswanya sudah nyata bisa membaca, kemarin nggak bisa membaca. Di mana hasil nyata? Tujuan berliterasi. Oke, terima kasih. Ada lagi next? Penutup. Penyelarasan visi misi dan tujuan bukan sekedar formalitas, tetapi proses strategi membangun masa depan pendidikan yang bermakna. Jadi bukan hanya dokumen saja, ada KOSP dan semuanya ada di kantor, tetapi harus kita implementasikan secara nyata di kehidupan sekolah kita sehari-hari. Ya, habis. Penyelarasan visi misi sudah, semuanya itu apa? Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu untuk IHT penyelarasan visi misi SMP pada generasi muda ini sudah selesai, dan Bapak Ibu juga sudah semuanya berkontribusi, sudah ada masukan, dan Bapak Ibu juga sudah melaksanakan refleksi, tinggal kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita kepada siswa. Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.